Cukup kita menggunakan bahan ini sahabat ya, kita sudah bisa membasmi hama tikus pada tanaman padi kita atau cara mengendalikan hama tikus pada tanaman padi kita atau pada pesawahan kita. Sehingga kita cukup satu kali pemakaian ya, sawah kita itu aman dari tikus dan bisa mati seperti ini ya sahabat. Dan ini hasilnya itu sangat luar biasa, dan tikus itu akan mati secara berkelompok kalau sahabat tahu cara membasminya memakai bahan ini. Nah sahabat, untuk bahan ini kita menggunakan pupuk NPK ya. Pupuk ini entar tujuannya adalah agar setelah kita penyepraian tikus itu tidak datang kembali ke pesawahan kita. Itu yang pertama sahabat ya. Dan yang kedua bisa membasmi hama tikus bersama keluarganya. Dan yang ketiga, tanaman padi itu akan tumbuh subur setelah diganggu tikus, karena bekas tikus itu sahabat ya akan memperparah keadaan pada tanaman padi kita. Nah, karena dengan campuran bahan lainnya entar akan hasilnya lebih maksimal. Nah, untuk pupuk ini ya sahabat, kita memakai cukup 3 sendok saja ya, sudah cukup. Nah, ini ukurannya sahabat. Nah, langsung kita masukkan ke dalam wadah yang kita sediakan. Dan ini adalah yang kedua sendok sahabat, dan yang ketiga sendok. Nah, kita tambahin aja sahabat ya, biar hasilnya lebih jos dan lebih maksimal. Oke, kita akan tambahkan ke 4 sendok aja. Nah, untuk mengatasi atau membasmi hama tikus memakai cara ini, itu hasilnya itu sangat luar biasa. Nah, setelah kita masukkan dari pupuk ini sedikit aja ya, 1 kilo itu kalau sahabat pakai dengan cara ini, 1 kilo dari bahan ini, sahabat bisa mengendalikan hama tikus kurang lebih setengah hektar. Sangat irit bukan sahabat? Oke. Dan setelah ini kita masukkan dari 1 bahan lagi, yaitu air ya. Air kita masukkan kurang lebih 40 ml atau setengah liter juga nggak ada masalah. Nah, setelah kita masukkan dari pupuk NPK ini, lalu kita aduk dan kita campur rata. Pastikan sahabat menggunakan pupuk tersebut yang cepat mencair. Bisa NPK Ponska juga bisa sahabat ya, bukan pupuk NPK 1616 saja. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, udah nggak ada gerendulannya, kita akan lihat sahabat ya. Oke, nah ini udah nggak ada sahabat ya. Nah, ini udah cukup. Kalau sudah nggak ada gerendulannya atau fosfatnya itu udah nggak ada, itu udah cukup sahabat ya. Nah, baru kita tambahkan dengan 1 bahan lagi, yaitu racunnya sahabat ya. Nah, di sini saya memakai racun ini ya sahabat, dari racun apapun sih bebas. Di sini saya memakai Pertecum ya. Ya, Pertecum ini sangat bagus sekali untuk membasmi hama tikus secara sistemik, yaitu ketika hama tikus memakan tanaman padi kita itu, dia akan mati, tidak mati di tempat melainkan di luar pesawahan kita, sehingga tikus itu tidak resisten kalau kita memakai Pertecum ini sahabat ya. Nah, kalau sahabat mau itu lebih bagus memakai yang bubuk sahabat ya. Nah, saya akan kasih lihat racunnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan Covin Plus yang bubuk juga. Tapi yang Covin Plus ini sifatnya yaitu kontak lambung, yang artinya ketika memakan batang padi kita, entarnya dia akan mati di tempat sahabat. Itu caranya sahabat ya, setelah memakan dari bahan tersebut, karena entar kita akan spray dari pupuk bersama racun ini sahabat. Nah, untuk dari bahan yang pertama itu sahabat ya, di sini kalau kita tidak menggunakan pupuk NPK itu sahabat ya, kita di sini dosisnya 1-2 kg per hektar untuk pengaplikasiannya. Nah, ini. Tetapi sekarang di sini kita akan mencampurnya saja ya sahabat, dari racun tikus bermerek apapun itu bebas. Tetapi ini hanya contoh saja ya sahabat dari Pertecum ini. Dan kita campurkan bersama dari cairan pupuk NPK yang sudah kita sediakan. Di sini kita cukup memakai 2 sendok saja sahabat ya. Sehingga entar maksud dan tujuannya adalah ketika kita spray ke akar padi kita itu, selain bisa menyuburkan tanaman padi kita setelah dimakan tikus dan mempercepat pertumbuhannya,
tikus itu juga akan mati. Lebih bagusnya itu dosis tinggi sahabat ya, itu dosis tinggi itu lebih bagus sehingga entar ketika dia memakan dari bahan ini tikus tersebut akan mati. Nah, untuk Verticum ini kita diamkan selama 1 hari 1 malam agar dari racun ini akan tercampur rata bersama pupuk ini sahabat ya. Nah, begitu caranya, dan ini dosisnya untuk pergendongan semprotan. Oke, cara yang kedua sahabat ya untuk mengendalikan hama tikus memakai racun tikus yaitu Verticum ini. Pertama di sini kita menggunakan buah padi sahabat ya. Nah, ini racun tikusnya sahabat. Nah, racun tikus dari Verticum ini kita hancurkan dulu. Ini beda caranya sahabat ya. Ini juga ampuh dan memaksimalkan kinerja dari racun tikus ini. Nah, setelah kita hancurkan dari Verticum ini sahabat ya secara lembut, karena emang dari racun ini dia siap saji ke tikus tersebut sahabat ya. Karena ini kan di dalamnya ini adalah beras yang dicampur dengan racun sehingga tikus itu tidak sadar bahwa ini adalah racun. Nah, caranya sahabat, racun ini kita masukkan ke dalam buah padi yang kita sudah sediakan seperti ini. Lalu kita masukkan air panas sahabat ya. Nah, setelah kita masukkan air panas, ntar baru kita akan campur aduk bersama buah padi bersama racun dari tikus tersebut. Nah, setelah kita aduk seperti ini, baru kita masukkan ikan asin sedikit bersama Royco. Ini untuk mempercepat dari hidung tikus tersebut biar cepat memakan dari racun kita. Itu tujuannya dari Royco bersama ikan asin. Sama sahabat, kita campur adukan juga seperti ini. Nah sahabat, setelah ini langsung kita taruh di tanaman padi yang terserang hama tikus yang begitu parah. Nah, pertama-tama caranya sahabat ada 2 cara untuk cara yang kedua ini. Pertama, kita taruh di dekat yang dekat lubang tikus yang lagi aktif seperti ini ya. Kita taruh dari racun tikus bersama buah padi tersebut. Nah, lalu kita taruh racunnya gerendulan, itu 1 biji aja sahabat ya. Ini untuk di dekat lubangnya. Terus yang kedua, kita bisa taruh di pematang-pematang sawah yang biasa dilalui oleh tikus tersebut agar memakannya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke lahan pesawahan kita yang terserang hama tikus. Baru kita taruh buah padi pada ini ya. Nah, seperti ini, dan kita taruh juga di situ racunnya sedikit. Nah, Verticum ini sahabat ya, dia cara kerjanya itu sistemik, yang artinya dia tidak membunuh di tempat, melainkan di dekat lubang atau di luar pesawahan kita, sehingga hama tikus itu tidak resisten. Ketika dia melihat temannya itu terbunuh, dia tidak akan ketakutan karena pasti dia akan terus memakan dari buah padi yang kita kasih racun itu sahabat. Nah, silakan sahabat praktikkan di tempat sahabat masing-masing. Semoga bermanfaat. Silakan sahabat klik video yang ini, dan insya Allah kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.